berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend bersama saya Najah Luna dan saya Safa Alivia. Seperti biasa di akhir pekan kami akan menyuguhkan 10 berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Apa kabar Safa? Tentu baik dong. Ya. Di episode kali ini saya dengan partner baru. Iya, di episode baru harus dengan hal-hal yang baru. Betul. Seperti saya, Safa bakalan nemenin Luna untuk menyapa para pemirsa Jurnal Weekend yang ada di rumah dan memberikan informasi dan berita-berita yang viral akhir-akhir ini. Iya, seperti di segmen kali ini kita memiliki 2 berita yang sedikit kurang mengenakan. Seperti di Sumbar, 3 orang pelajar keroyok 1 orang pelajar lainnya. Masih sama-sama pelajar tapi udah terlibat pengeroyokan. Kita langsung saja lihat videonya. Ini dia. Sebanyak 3 siswi yang duduk di bangku SMP terlibat aksi kekerasan dengan mengeroyok siswi lain yang juga masih duduk di bangku SMP. Siswi yang menjadi korban adalah pelajar SMP di Taruasan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Kapolsek Tarusan Ibtu Doni Putra mengatakan, dalam kasus ini semua siswi yang terlibat sudah diperiksa. Meski begitu, untuk ketiga pelaku tidak dilakukan penahanan karena ada jaminan dari pihak keluarga bahwa mereka tidak akan melarikan diri dan kooperatif. Selain itu, ketiga pelaku juga masih ikut dalam proses belajar mengajar di sekolahnya. Korban dan terduga pelaku merupakan siswi dari sekolah yang berbeda. Korban duduk di kelas 7 SMP Negeri 4 Kota 11 Tarusan, kemudian 2 orang terduga pelaku masing-masing kelas 9 SMP Negeri 9, dan 1 lagi siswi SMP Negeri 3 Kota 11 Tarusan. Pengeroyokan diduga karena salah satu terduga pelaku sakit hati terhadap korban, karena beberapa waktu sebelumnya korban sempat ribut dengan adik sepupunya. Pelaku merasa tidak senang dan membawa 2 orang rekannya untuk mengeroyok korban. Pasca kejadian, keluarga korban sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Terkait dengan beredarnya video aksi pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang pelajar perempuan, yaitu pelajar tingkat SMP di Tarusan, pada saat sekarang ini perkara tersebut sedang kita dalami dan sedang kita mintai keterangan terhadap korban dan pelaku yang ada dalam video tersebut. Jadi saat ini untuk pelaku korban yang ada dalam video tersebut sudah kita kantongi namanya dan sudah berada di Polsek untuk kita ambil keterangan oleh penyidik kita. Sebelumnya, video aksi pengeroyokan tersebut viral di media sosial dan memperlihatkan seorang siswi mendapat aksi kekerasan yang dilakukan oleh 3 siswi lain. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Ara Wirkariwi, National TV melaporkan. Masih sama-sama pelajar sudah melakukan aksi pembulian, bahkan pengeroyokan ya. Iya, padahal masih muda kan? Masih muda, masih di bawah umur, ya, masih SMP, duduk di bangku SMP. Nanti takutnya nanti untuk masa kedepannya, padahal kan mereka masih muda, takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdampak pada masa depannya ya. Iya, berdampak. Apalagi video ini menjadi viral dan takutnya ini menjadi jejak digital yang tidak bisa dihilangkan oleh warganet. Iya, apalagi dalam videonya yang buat saya terheran adalah di situ ada beberapa anak lain, tapi mereka cuma ngeliatin aja. Nggak ditolong gitu ya. Ditolong, kasihan banget. Iya, diduga hal ini karena dendam pribadi salah satu siswa dan dia mengajak 2 rekan lainnya untuk melakukan pengeroyokan. Ini parah sih. Seharusnya kalau memang ada masalah pribadi dibicarakan baik-baik. Iya, baik-baik aja, nggak usah seperti ini. Mungkin karena masa-masa puber ya. Masih labil gitu emosinya ya. Jadi tidak berpikir panjang dan langsung memutuskan dikeroyok aja gitu ya. Iya, dikeroyok aja. Mungkin semoga tidak dicontoh oleh anak-anak yang melihat video ini ya. Iya. Betul. Ketiga pelaku ini juga masih ikut dalam proses belajar mengajar. Diduga karena salah satu pelaku sakit hati terhadap korban. Ini masih bisa mengikuti proses belajar mengajar karena keluarga sepakat untuk kooperatif dalam kasus ini, untuk membimbing anaknya. Sebenarnya sudah diserahkan oleh pihak kepolisian, tapi karena memang keluarga masih di bawah umur juga, jadi diputuskan untuk tidak ditahan. Iya, tidak ditahan. Sudah, kita beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya dari Padang, ada seorang pelatih judo memukul atlet terekam oleh CCTV. Terekam CCTV dan videonya viral. Iya, videonya viral. Memang ini yang viral-viral aja. Betul, kita langsung saja lihat videonya. Ini dia.
Kegaduhan tersebut berawal dari salah seorang atlet judo yang merupakan atlet judo senior di PPLP, namun ia merasa tidak diprioritaskan untuk pertandingan. Padahal, sang pelatih memiliki pertimbangan lain karena atlet tersebut bukan dilihat dari senior atau usianya, namun dari kemampuannya. Kepala UPTD Kebangkatan Olahraga Sumbar Rafli Effendi mengatakan, pihaknya membantah adanya pemukulan terhadap atlet judo di PPLP Sumbar tersebut. Pelatih dengan inisial A tersebut memberikan semacam pembinaan secara fisik kepada atletnya. Sepengetahuan kami selaku pengelola, konteks pemukulan itu kami ketahui, sudah kami jajaki, itu tidak ada. Cuma konteks latihan itu mungkin ada gitu, masalah dalam konteks pembinaan, bukan menjurus kepada hal-hal yang lain gitu. Cara latihan gitu deh. Kami selaku pengelola kalau sudah mengarah ke sana kan ada aturan yang mengatur itu, ada hukum lagi gitu, silakan. Kami taat hukum gitu. Diketahui, sebelumnya 4 orang atlet judo di PPLP Sumbar mendapatkan kekerasan fisik oleh pelatihnya. Diduga korban tersebut merupakan 4 orang pelajar yang terdiri dari 3 orang siswa di SMA 4 Sumbar dan SMPN 27 Padang. Kini video rekaman CCTV tersebut pun menjadi viral di media sosial. Pihak PPLP berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga hubungan antara pelatih dan para atlet bisa tetap terjaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Ara Wirkariwi, National TV melaporkan. Nah, menjadi viral kan CCTV-nya. Iya, kalau dari video CCTV-nya sih memang si pelatih judo ini memukul seorang atlet menjadi viral di media sosial. Betul. Kan. Tapi hal ini dibantah oleh pihak UPTD Kebangkatan Olahraga Sumbar. Pelatih tersebut memberikan semacam pembinaan secara fisik kepada atletnya, bukan aksi pemukulan atau yang diduga netizen ya. Berarti seperti pelatihan mental. Fisik, lebih ke fisik. Iya, jadi mungkin kelihatannya di CCTV seperti memukul ya, padahal latihan. Mungkin kalau pas nge-share videonya harus ada klarifikasi juga. Betul, nggak boleh di-share secara mentah-mentah, dan yang melihat juga tidak boleh ngejudge dengan seenaknya juga. Seenaknya. Harus dipastikan videonya benar seperti itu atau tidak. Nggak boleh langsung nanti di komentar penuh dengan ejekan-ejekan yang tidak disenangi oleh yang disebar gitu kan. Tapi ternyata sekarang udah jelas itu hanya pelatihan fisik dari pelatih kepada atletnya. Betul, diduga kegaduhan tersebut berawal dari seorang atlet judo yang merupakan atlet judo senior di PPLP, namun ia tidak diprioritaskan untuk pertandingan. Padahal sang pelatih memiliki pertimbangan lain karena atlet tersebut bukan dilihat dari senior atau usianya. Jadi ini murni salah paham ya, bukan pemukulan, tapi pelatihan fisik, pembinaan fisik. Pelatih juga berharap untuk bisa diselesaikan permasalahannya secara kekeluargaan saja. Dan semoga hal ini cepat selesai, cepat tuntas dan tidak menjadi panjang. Kita memiliki beberapa berita lagi di segmen selanjutnya, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Weekend bersama saya Naja Luna dan saya Safa Olivia. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Kali ini terjadi di Banyuwangi, 4 kendaraan terlibat laka beruntun, 1 diantaranya rusak berat. Laka beruntun lagi. Laka beruntun kali ini cukup parah ya. Cukup parah karena memang ada kerusakan. Kita langsung saja lihat videonya. Ini dia. 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun itu, diantaranya minibus Avanza warna hitam bernopol P1798VW, pick-up Isuzu bernopol DK8848BH warna putih, Ayla warna kuning bernopol P1130XA, dan 1 pick-up warna hitam yang bawa LPG dengan nopol P9237VC. Dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Rogo Jampi atau tepat di depan area pasar pada Kamis 23 November 2023 sekitar jam 2 siang ini, sempat membuat lalu lintas tersendat bahkan macet cukup lama.
Petugas kepolisian yang datang tidak lama setelah insiden terjadi membantu mengurai lalu lintas supaya kemacetan tidak semakin panjang. Menurut keterangan saksi mata di sekitar lokasi kejadian, insiden terjadi karena sopir kendaraan penyebab awal terjadinya kecelakaan diduga dalam kondisi mengantuk. Namun, untuk kronologi detailnya masih dalam penyelidikan pihak unit laka lantas Polsek Rogo Jambi. Akibat peristiwa itu, minibus Avanza warna hitam mengalami kerusakan parah pada bagian depan, sedangkan 3 mobil lainnya hanya mengalami rusak ringan saja. Beruntung, semua pengendara dari keempat mobil tersebut dalam kondisi selamat. Saat ini, untuk penanganan lebih lanjut, kecelakaan tersebut sedang dalam penanganan unit laka lantas Polsek Rogo Jambi, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ternyata beneran parah ya, sampai Iya. hancur depan bagian sisi kanannya. Iya, tapi yang rusak parah ini hanya 1 mobil dan Betul. 3 mobil lainnya hanya rusak sedikit Ringan. lecet-lecet. Nah, Iya. ini terjadi di depan Pasar Progo Jambi Banyuwangi pada Kamis 23 November 2023. Untungnya polisi langsung datang ke lokasi untuk menangani arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Dugaan sementara dari salah satu sopir dari keempat mobil Yang menabrak, ya, itu mengantuk. Dugaan sementara. Makanya petugas kepolisian tidak henti-hentinya menghimbau untuk kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Kalau mengantuk mungkin boleh menepi sebentar, Iya, istirahat terus sejenak tidur dulu di rest gitu. area. Kan banyak ya di area Rogo Jambi rest area Banyak ya. kok, Banyak. bisa mampir ke mungkin atau toko-toko. Iya, mungkin atau beli jajanan di pinggir, memarkirkan mobilnya sebentar untuk rehat agar tidak terjadi laka lantas beruntun seperti ini. Apalagi Iya. melibatkan 3 mobil lainnya ya. Iya, yang lebih mengkhawatirkan adalah kacanya itu pecah-pecah. Berserakan gitu Iya, ya. takutnya Betul. ke sepeda yang lain gitu. Sudah, kita beralih ke berita selanjutnya. Silahkan, Safa. Berita selanjutnya datang dari Banyuwangi lagi. Ada kecelakaan antara tiger dan sepeda kayu. 1 tewas, 1 lainnya kritis. Bahkan sampai menewaskan 1 orang. Iya, dua-duanya parah, tapi salah Parah. satu sudah meninggal Betul. dunia. Kita langsung saja lihat videonya. Ini dia. Seperti inilah kondisi Honda Tiger bernopol DK5645UW usai terlibat kecelakaan dengan sepeda kayu di Jalan Raya Blok Agung, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi pada Rabu 15 November 2023. Tak hanya kondisinya yang rusak, pemilik motor bernama Ahmad Jainuri, 20 tahun, asal Desa Barurejo, Kecamatan Cineragung, tewas dengan luka parah pada bagian kepala. Kanit Lantas Polsek Genteng, Ibtu Nanang Wardana mengatakan, kecelakaan berawal saat Misti pengendara sepeda kayu yang sedang bawa pakis hendak berbelok ke arah kanan saat masuki lintasan Simpang 4 di area TKP. Namun tanpa diketahui, dari arah berlawanan kemudian muncul pengendara Honda Tiger dengan kecepatan tinggi yang langsung menabrak korban. Akibatnya, keduanya pun terpental dari kendaraannya masing-masing. Ibtu Nanang menyebut, korban Ahmad Jainuri meninggal saat menjalani perawatan medis, sedangkan korban Misti yang tercatat sebagai warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, hingga saat ini kondisinya masih kritis. Terima kasih Mas Eko dari Polsek Genteng. Dapat saya sampaikan kejadian laka lantas kemarin di Kecamatan Tegalsari ya, Kecamatan Tegalsari, tepatnya di Karangtoro, antara sepeda gayung kontra sepeda motor Tiger. Jadi kronologinya adalah sepeda gayung ini yang dinaiki Pak Misti ini dari arah utara ke selatan hendak memotong jalur, dan dari selatan mengarah ke utara ini ada sepeda motor Honda Tiger yang dikendari Ahmad Jainuri ini melaju dan cukup kencang, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya tabrakan tidak bisa dihindari. Kedua korban mengalami luka yang cukup parah. Sampai hari ini Pak Misti juga masih kondisi kritis, sedangkan pengendara sepeda motor Ahmad Jainuri ini kemarin setelah dibawa ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Sementara kita langsung limpahkan ke unit Gakum Laka Lantas Polresta Banyuwangi untuk penanganan lebih lanjut karena pengendara motornya sendiri sudah mengalami meninggal dunia, dan korban pengendara sepeda kayu sendiri juga masih kondisi belum sadar diri, masih kritis di RSUD Genteng. Pasca olah TKP dan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi, kedua kendaraan langsung diamankan ke unit Lantas Polsek Genteng.
Selanjutnya, kasus ini telah dilimpahkan ke unit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi untuk penanganan lebih lanjut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan seluas-luasnya dan yang mengalami kritis segera sembuh. Ya, diduga kecelakaan ini berawal dari Misdi, korban, pengendara sepeda kayu yang hendak berbelok ke arah kanan saat memasuki lintasan Simpang 4 di area TKP. Namun tanpa diketahui dari arah berlawanan kemudian muncul pengendara Honda Tiger dengan kecepatan tinggi yang langsung menabrak korban. Kalau sudah dekat kan tidak bisa terhindar ya kecelakaan ya. Namanya juga musibah nggak ada di kalender, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan raya dan apa yang akan menimpa kita. Mungkin pengendara sepeda kayu ini tidak melihat ada sepeda dari mungkin jauh. Shock ya, tiba-tiba ada yang lari kencang ke arahnya. Jadi sudah tidak bisa menghindar lagi dan kecelakaan ini tidak bisa terelakkan. Betul. Dan ini terjadi di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi. Banyuwangi lagi ya. Iya, yang satunya kritis dan satunya telah meninggal. Tewas. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kali ini terjadi di Jambi di mana santri tewas di Ponpes, orang tua curiga penyebab kematiannya. Kenapa kok sampai curiga? Penasaran nggak? Iya dong, penasaran. Kenapa nih? Kita langsung saja lihat videonya. Ini dia. Airul Harahap, seorang santri berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah atap asrama lantai 3 Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Korban diduga tersengat listrik saat sedang menjemur pakaian di atap asrama. Karena di lokasi kejadian terdapat sebuah kabel telanjang yang mengandung aliran listrik. Peristiwa meninggalnya korban ini membuat pihak keluarga tidak terima dan merasa janggal. Selain ditemukan sejumlah luka pada jasad korban, pihak Ponpes juga tidak memberikan informasi kepada orang tua korban jika anaknya sudah meninggal dunia. Setelah peristiwa itu terjadi, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum luar. Sementara dari keterangan ayah korban, Salim Harahap, 1 jam sebelum dikabarkan meninggal dunia, almarhum sempat berkomunikasi dengan ibunya melalui sambungan telepon. Sebagai orang tua, saya juga nggak terima. Nggak terimanya, satu, anak saya ini meninggal, saya tidak dikabari. Kedua kali, itu cerita itu di WA grup itu yang dikabari orang lain, tetangga saya. Siapa yang dikabari itu? Itu Tugiono. Siapa itu? Tugiono itu dia punya anak juga pesantren di Raudatul Mujawidin kelas 1 baru masuk. Itu yang dikabari dia bukan anak saya yang pertama yang meninggal. Itu tetangga saya yang satu kelas dengan Airul Harahap, anak saya. Lepas itu di chattingan lagi pesan suara itu yang pertama tadi belum, itu si siapa ini, si Baim ini katanya yang meninggal. Di chattingan itu tadi dibilangkan sudah dikafani, sudah dimandikan, mau dibawa ke rumah, ke Marakilis, ke dalam. Nah, lepas itu dalam chattingan yang kedua yaitu namanya Airul Harahap, itu anak saya. Nah, lepas itu saya mencari kepastian, saya telepon ini guru dari pesantren, saya telepon dari guru pesantren, berapa kali saya telepon tidak ada diangkat, tidak diangkat. Kebetulan nomornya yang satu itu bapak siapa itu guru juga di pesantren itu diteleponlah dengan orang rumah saya, istri saya. Yaitu ditelepon, berapa kali, 2 kali, 3 kali ditelepon, dia menjawab, saya Pak, saya mau tanya Pak, saya ngomong dengan dia, saya mau tanya, di pesantren itu adakah orang yang meninggal atau tidak? Kami memastikan, ini katanya kok si Baim, si siapa, kami memastikan. Jadi saya telepon, habis saya telepon, dia menjawab, saya tidak ada di pesantren Pak, saya lagi pulang. Oke lah Pak, kalau pulang, tapi kami minta tolong Bapak hubungi siapa yang ada di pesantren itu, guru di pesantren itu, biar kami cari kepastian. Nah, oke lah Pak, dia bilang kan, dia matikan telepon, terus tuh lepas itu saya telepon lagi, saya tanya ada yang meninggal Pak di pesantren. Oh nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Oh berarti berita hoax. Kami bilang kayak gitu, berita hoax. Berarti ini nggak pasti. Tapi kami memastikan juga ini kan WA group untuk mengabari tadi WA group, tapi bukan WA group dengan kami. Nah, itu WA group dengan anak kelas 1. Nah, lepas itu kami dari kepastian,
Terus kawan itu kami tanya-tanya terus si Pak Tugiono ini, orang itu mengabari bahkan Hairul yang memang meninggal sudah dikapani, sudah dimandikan. Karena dari jam 5 itu anak saya sudah melepon saya. Kebetulan besok kan ada pertemuan di pesantren. Pertemuan di pesantren, lepas itu dia tanya lah dengan ibunya, saya masih saya itu buat pagar itu di belakang itu. Jadi, Mak, besok kemari atau tidak? Dia bilang, ya datang atau enggak? Itu chattingnya terakhir jam berapa itu? Chatting sama dia, anak? Sama sekitar anak. jam 5 mungkin. Jam 5. Kalau kejadiannya jam berapa? Sekitar gini tuh jam-jam kalau tetangga itu datang habis maghrib itu. Habis maghrib itu dia ngabari itu. Lepas itu saya dengan anak saya besoklah ke pesantren. Dia bilang ada yang saya mau buat kejutan sama mama, ada yang kami omongkan, ada yang saya omongkan. Yalah besok kalau nggak hujan datanglah ke sana. Oh iyalah, gitu. Lepas itulah terus ada kabar itu dari tetangga itu tadi ngasihkan bahwa ada yang meninggal gini. Kami telepon dari pihak pesantren, tidak ada yang mengangkat, tidak ada mengabarin. Bahkan kata orang ini ngubungi kawan itu sudah itu ngomong ke setrum pun nggak ada ngomong dengan saya, dengan orang itu tadi, dengan Pak Tugiono itu tadi. Lepas itu katanya anak ini sudah dimandikan, dikapankan. Seharusnya kalau saya sebagai orang tua anak saya terjadi apa-apa dengan anak saya, mereka harus menghubungi saya dulu. Saya nggak terimanya di situ. Ada apa di sini? Seharusnya walaupun terjadi apa-apa dengan anak saya, wajib menghubungi saya, karena kecuali tidak ada nomor saya. Saya sering menghubungi guru mereka itu, saya transfer uang itu untuk jajan anak saya, sering dijawab. Ini saya telepon pun tidak diangkat. Jadi ada apa? Tiba-tiba kawan ini nanya, siapa sebetulnya Hairul? Memang kayak gini, pesan. Loh, nggak bisa kayak gini, gue bilang. Ini betul apa enggak? Jadi rencana ke depannya seperti apa, Bang? Pokoknya saya tidak terima, tetap saya tidak terima dengan kejadian ini. Atas kematian anak saya akan tuntut. Sementara itu Ahmad Karimudin, pengurus Ponpes Raudatul Mujawidin mengatakan, adanya peristiwa yang merenggut nyawa santri ini, pihak pondok pesantren tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadiannya. Namun menurut informasi dari sejumlah pengasuh di pondok, korban meninggal akibat tersengat listrik. Kejadian awal secara persisnya kita juga tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Iya. Tapi saya dapat surat dari kiriman dari dokter itu sengat listrik, Pak ya? Iya, betul. Kalau kabarnya demikian, cuman kan ya. Kami memang dewan pengajar di sana dan kami juga termasuk salah satu pengurus pondok pesantren tersebut. Cuman kami tidak domisili di dalam. Ya, yang di dalam kota-kota lain lah, Pak ya. Ada ustadz-ustadz yang lain. Jam kira-kira ini, Pak ya, kita tidak bisa memastikan. Jam 6.30-an, jam setengah 7-an, kita dapat kabar yang dari kawan kita yang ada di pondok di rumah sakit nelpon. Pak, ada musibah. Musibah apa? Saya sekarang di rumah sakit, ada anak yang tersengat listrik dan sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu telepon langsung kita tutup, kita langsung meluncur ke rumah sakit. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir untuk dimakamkan di TPU setempat. Atas terjadinya peristiwa ini, pihak kepolisian Polres Tebo sudah melakukan olah TKP, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, kasus kematian santri ini juga masih terus didalami, apakah ada unsur kelalaian dari pihak Ponpes atau ada unsur lain yang disengaja. Dari Tebo Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Nah, ternyata itu tadi beberapa alasan kenapa para orang tua dari korban mencurigai atas tewasnya korban di Ponpes tersebut. Di antaranya karena di tubuh korban terdapat luka-luka, beberapa luka-luka. Benar sih, siapa sih orang tua yang nggak bakalan curiga kalau di badan korban anaknya, badan anaknya itu ada luka-luka gitu. Tapi pihak Ponpes mengatakan bahwa dugaan sementara ini korban tewas karena tersengat listrik saat sedang menjemur pakaian di atap asrama, karena di lokasi kejadian terdapat sebuah kabel telanjang yang mengandung aliran listrik. Mungkin itu ya, kita positif thinking saja, nanti serahkan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus ini lebih lanjut. Iya, tapi orang tua diberikan informasi bahwa korban ini meninggal saat si korban ini sudah dimandikan dan sudah dikafani. Telat ya mengasih kabarnya ya. Dan orang tuanya juga tidak
langsung menerima informasi dari pihak pondok pesantren, namun memberi dapat dari tetangganya sendiri. Iya, untungnya pihak Ponpes juga langsung klarifikasi dan pihak kepolisian sudah menangani kasus ini. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib agar cepat selesai kasus ini. Sudah, kita masih punya beberapa berita lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jurnal Weekend bersama saya Safa Alivia dan saya Najwa Luna. Tadi sudah tentang meninggalnya seorang santri di Ponpesnya, kali ini tentang tewasnya satu orang lagi. Jadi berita selanjutnya adalah berenang di sungai, bocah 12 tahun tewas tenggelam. Ini terjadi di Jambi. Di Jambi, kok bisa tewas ya? Kita langsung saja lihat videonya. Ini dia. Ziad Asidik, bocah berusia 12 tahun yang dinyatakan hilang selama 2 jam, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin malam 20 November 2023. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan jasadnya mengapung di Sungai Batang Merangin, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Lokasi ditemukannya korban berjarak sekitar 1 km dari lokasi awal ia tenggelam. Peristiwa maut yang merenggut nyawa korban bermula saat ia berenang dan mandi bersama teman-temannya di Sungai Batang Merangin. Korban terseret derasnya arus Sungai Batang Merangin sebelum akhirnya tenggelam dan hilang. Korban atas nama Ziad Asidik, usia 12 tahun, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 21.00 WIB. Korban ditemukan kurang lebih dari LKP 1 kilo ke arah pinggir sungai. Selanjutnya, korban telah diserahkan ke rumah duka. Untuk unsur yang terlibat telah kembali ke satuan masing-masing. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Kuku, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi untuk diserahkan pada keluarga dan dimakamkan. Dari Merangin, Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Untungnya langsung ditemukan ya setelah 2 hari pencarian. Setelah 2 hari pencarian dan ditemukan naasnya korban ini sudah tewas. Sudah tewas. Ditemukan berjarak 1 km dari tempat terjadinya. Nah, diduga korban meninggal dunia usai tenggelam saat berenang dan mandi bersama teman-temannya. Jasad bocah 12 tahun itu ditemukan mengapung di Sungai Batang Merangin, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Iya, mungkin karena ini debit airnya sudah meningkat. Mungkin kan sekarang di beberapa ya. Kota sudah turun hujan. Jadi betul. beberapa kota juga mungkin debit airnya sudah mulai meningkat. Jadi tolong lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati dan pengawasan orang tua tentu saja sangat diperlukan, mengingat hal seperti ini tentu saja tidak diharapkan oleh semua orang. Iya. Untuk mewas-was agar seperti ini tidak terjadi lagi. Sudah, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini masih mengenai tenggelam dan menewaskan 1 korban jiwa, di mana ini terjadi di Banyuwangi. Pemancing Banyuwangi ditemukan tewas tenggelam di laut. Kali ini di laut ya? Iya, di laut. Ya, bedanya tadi di sungai, sekarang di laut. Seperti apa beritanya? Ini dia. Setelah berhasil ditarik menepi ke tepi pantai, sejumlah warga lingkungan Tanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi langsung berupaya mengevakuasi tubuh seorang pemancing yang ditemukan tewas tenggelam saat mencari ikan di perairan Selat Bali pada Kamis 16 November 2023. Warga sekitar awalnya tak mengetahui siapa sosok pemancing yang ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa ini. Saat pertama kali ditemukan, tubuh korban terlilit tali jangkar dalam posisi sudah tenggelam di bawah ban yang ia tumpangi. Kabar temuan mayat pemancing ini pun disebar warga ke media sosial. Tak lama setelah itu, anak dari korban mendatangi lokasi dan langsung menangis histeris mengetahui ayahnya yang bernama Suhaili, 47 tahun, warga lingkungan Solong, Kelurahan Klata ini tewas tenggelam saat memancing. Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan sebelum dibawa ke rumah duka. Dari hasil penyelidikan polisi, tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban tewas murni karena tenggelam saat ban yang ia tumpangi untuk mencari ikan di tengah laut terbalik dihantam gelombang. Korban yang diketahui tak bisa berenang ini diduga sempat berupaya menyelamatkan diri ke atas ban.
Namun karena tubuhnya terlilit tali jangkar, membuat upayanya untuk menyelamatkan diri itu tak berhasil menyelamatkan nyawanya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang curiga setelah melihat ban yang hanyut terombang-ambing terbawa ombak tanpa awak di tengah laut. Begitu dengar suara, saya langsung ke pantai. Sampai ke pantai, saya lihat posisi ban ini nggak ada orangnya. Cuman ban ini kok larinya ke selatan kok lambat. Biasanya bebannya ini kan kalau nggak ada bebannya kan cepat. Jadi saya ikuti terus dari selatan sampai ke sini. Nah, setelah sampai sini, saya parani. Kemudian saya tarik. Aduh, ada orangnya, saya bilang gitu. Ternyata ya ini kan bisa terus laporan ke RT sini saya. Nggak ada napasnya. Saya berdua teman namanya Demiri tadi. Ya kurang lebih 3 meter cuman. Dugaan sementara korban nggak bisa berenang. Selilit tali, betul, selilit tali. Dia bekerja di pabrik ikan kayaknya. Cuma dia sering mancing, kadang malam, kadang pagi kalau dia libur. Ini sementara dari pihak keluarga tidak langsung dimakamkan. Ya. Karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan proses autopsi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak keluarga menerima kematian korban murni karena korban tenggelam saat mencari ikan di tengah laut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Untungnya korban langsung ditemukan oleh salah satu warga yang sedang mencari ikan juga mungkin Mungkin. Jadi jasad korban tidak terapung begitu lama di laut. Iya, tapi kalau dilihat dari videonya mungkin itu memang udah lumayan lama nggak sih? Lumayan lama, tapi tidak sampai berhari-hari kan. Iya, nggak sampai berhari-hari. Betul, awalnya korban ini tidak diketahui identitasnya. Akhirnya warga memutuskan untuk menyebar berita ini ke media sosial dan seorang anak akhirnya datang ke lokasi dan ternyata itu adalah anak dari korban. Berarti ini adalah sisi positifnya dari media sosial. Media sosial, ada berita seperti ini cepat tersebar dan akhirnya ditemukan pihak keluarganya. Akhirnya kini identitas korban sudah diketahui. Dan korban diduga sempat melakukan upaya penyelamatan diri namun gagal karena badannya terlilit tali jangkar. Mungkin ini yang mengakibatkan korban tewas di tengah laut. Iya, tapi kalau memang saya dari pengalaman kita pribadi, kalau biasanya kita ke pantai emang ada orang mancing sampai menggunakan ban aja ya. Iya, mungkin karena itu ya. Harusnya pakai perahu yang aman-aman gitu, saja. Dan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian korban. Iya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Silahkan Safa. Berita selanjutnya datang dari Padang. Ini ada ricuh aksi demo mahasiswa Universitas Bung Hatta, gedung rektorat dirusak. Sampai melakukan pengrusakan fasilitas ya. Ini berarti parah. Kita langsung saja lihat videonya. Ini dia. Ratusan mahasiswa Universitas Bung Hatta melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Rektorat Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin 20 November 2023. Aksi mahasiswa ini dilatar belakangi oleh 3 poin tuntutan kepada pihak kampus, yakni untuk melaksanakan pembayaran UKT sesuai kesepakatan awal, tenaga pengajar yang tidak profesional, dan kurangnya fasilitas kampus. Namun massa yang melakukan orasi di depan gedung rektorat tersebut sempat tersulut emosi dengan ucapan rektor hingga melakukan pengrusakan gedung dan membakar ban bekas. Terlihat kaca-kaca jendela gedung pecah hingga berserakan di lantai. Selain itu, aksi yang berlangsung dari siang hingga malam ini belum berakhir karena mahasiswa menuntut keinginannya segera dipenuhi oleh rektor. Mengantisipasi kondisi yang semakin tidak kondusif, pihak kepolisian dari Polresta mengerahkan ratusan personel ke lokasi. Dikawal pihak kepolisian, pihak rektorat bersama utusan mahasiswa akhirnya melakukan mediasi. Usai menemukan solusi atas tuntutan tersebut, akhirnya para mahasiswa yang melakukan aksi demo memutuskan membubarkan diri dengan tertib. Namun sesuai perjanjian dengan rektor, jika tuntutannya tidak dipenuhi selama 7 hari ke depan, mahasiswa akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak. Sudah disampaikan dari kita ada kesepakatan, jadi dalam 7 hari prosesnya sesuai ketentuan mahasiswa itu jalan nggak dalam 7 hari. Nanti mahasiswa silakan nanti mengawas ya. Kalau nggak mengawas kan ada konsekuensinya rektor itu. Progres ya. Adik-adik semua mahasiswa yang saya sayangi, cintai ya. Ada pernyataan saya yang tadi menyulut hati adik-adik semuanya yang mengatakan kalau tidak sesuai tidak mau tidak sesuai keluar saja kan gitu. Jadi maksudnya ini aturan kita ini ya
yang saya katakan tadi itu karena sesuai dengan ini silahkan keluar, kan itu saya katakan ya. Jadi kalau yang menyinggung itu ya artinya kita ini sama seperti dikatakan tadi anak bapak kan itu ya, anak bapak keluarga besar buah harta ya. Keluarga besar buah harta, kalau anak ngomong kita berhak juga menyampaikan sesuatu. Kalau bapak tersinggung juga menyampaikan sesuatu kan gitu. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, tidak ada maksud untuk menyinggung semua adik-adik mahasiswa, hanya mengatakan seperti itu saja ya. Terima kasih. Tuntutan pertama itu tentang dana kelembagaan yang dari awal tahun 2023 sampai detik ini belum cair, hingga kami bisa menggadaikan laptop kami untuk dana kelancaran kegiatan acara kami demi penunjang kegiatan kampus dan agitasi kampus. Gitu. Dana kelembagaan itu apa gunanya? Ya, dana kelembagaan itu fungsi untuk penunjang kegiatan kampus. Dan pertama misalnya kami ada nama singkat MAWA, Sistem Informasi Keterampilan Manajemen Mahasiswa, yaitu mempengaruhi dari agitasi kampus sendiri, terutama fakultas. Nah, dari dana fakultas lah sampai detik ini belum dicairkan. Dan tuntutan kami kedua mengenai tenaga pendidik yang tidak profesional, tidak profesional berarti kata membawakan masalah pribadi dalam perkuliahan. Dan yang ketiga itu tuh masalah fasilitas. Sama-sama kita ketahui fasilitas di kampus 1, kampus 2, kampus 3 itu tidak terjadi kesamaan. Dalam arti kata masih banyak fasilitas-fasilitas di kampus ini yang tidak layak. Seperti itu 3 tuntutan kami gitu. Sebelumnya kalau dana ini pengajuan itu di akhir Desember dan cairnya tuh biasanya di bulan 2 sudah cair. Tapi sampai detik ini belum cair juga, Bang. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan. Berakhir dengan tertib untungnya ya. Untungnya, karena tapi ini cukup lama loh, terjadi dari siang hingga malam hari. Sampai malam hari. Betul. Dan ini karena mereka merasa tidak digubris awalnya, jadi melakukan pengerusakan kepada kaca-kaca jendela hingga pecah berserakan di lantai dan melakukan pembakaran ban bekas. Iya, pembakaran ban bekas juga ya. Jadi aksi demo ini dilatar belakangi karena tiga tuntutan kepada pihak kampus, yaitu untuk melaksanakan pembayaran UKT sesuai kesepakatan awal, lalu juga tenaga pengajar yang tidak profesional katanya, dan kurangnya fasilitas kampus. Nah, untuk mengantisipasi kondisi yang semakin tidak kondusif, pihak kepolisian dari Polresta mengerahkan ratusan personel ke lokasi, dan akhirnya mereka melakukan mediasi. Setelah itu para mahasiswa memutuskan untuk membubarkan diri dengan tertib. Tapi para mahasiswa tetap was-wasi kepada rektorat kalau tuntutannya tidak segera dipenuhi, maka mereka akan melakukan aksi yang serupa dengan massa yang lebih banyak. Iya, lebih takut nggak sih? Lebih gimana nanti ricuhnya? Lebih parah ya, iya, takutnya lebih parah. Semoga hal ini cepat dikabulkan oleh para rektor dan hal ini cepat diselesaikan. Kita masih punya beberapa berita lagi ya. Di segmen terakhir ini. Bukan dong, di segmen berikutnya masih ada 2 berita lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Jurnal Weekend. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jurnal Weekend. Dan kita masih punya 2 berita lagi di segmen terakhir ini. Ya, kali ini terjadi di Banyuwangi, upaya penyelundupan sabu ke dalam lapas Banyuwangi digagalkan petugas. Untungnya gagal ya. Untungnya gagal. Diciduk petugas. Ya. Kita lihat selengkapnya. Ini dia. Inilah foto saat 2 orang tak dikenal meletakkan barang mencurigakan di luar kawasan lapas kelas 2A Banyuwangi pada Senin 20 November 2023. Dengan berjalan mengendap-endap, 2 orang yang tiba di kawasan lapas menggunakan sepeda motor ini tampaknya tak mengetahui bahwa aksinya sudah diketahui oleh sipir lapas yang berjaga di menara pantau. Setelah memotret aksi 2 orang ini untuk dijadikan barang bukti, petugas sempat melakukan upaya penangkapan. Namun upaya tersebut tak berhasil menangkap 2 orang tersebut karena pelaku kabur menggunakan sepeda motornya. Benar saja, saat petugas melakukan pengecekan di lokasi, petugas menemukan bungkusan mencurigakan yang ternyata berisi 5 paket sabu-sabu. Barang haram tersebut langsung diperiksa sipir lapas dengan berkoordinasi bersama tim Sat Narkoba Polresta Banyuwangi pada Selasa 21 November 2023. Saat ini belum diketahui siapa penerima sabu-sabu tersebut. Namun petugas meyakini 5 paket sabu tersebut memang hendak diselundupkan ke dalam lapas dengan sistem ranjau. Kami menemukan barang diduga jenis sabu narkoba di tembok luar lapas Banyuwangi tadi malam sekitar jam 10 malam. Kronologinya ada 2 pengendara motor dari luar, terus kemudian
dengan petugas menara di atas, dilihat ada mencurigakan, dia berhenti di tembok luar, kemudian satu turun, sepertinya menaruh barang. Kemudian petugas menara koordinasi dengan komandan jaga, kemudian dilihat di situ ternyata ditemukan barang yang diduga narkoba ini, dan setelah kami koordinasi dengan dari Eskoba tadi sudah kita buka, ternyata memang benar itu barang sabu ya Pak ya? Siap, diduga sabu. Ada 5 paket, kemungkinan besar ada 5 gram. Alhamdulillah berkat kewaspadaan dari petugas kami di menara atas, barang yang narkoba ini tidak sampai masuk ke dalam, dan kami koordinasi dengan pihak Eskoba untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana modus yang akan digunakan oleh mereka untuk memasukkan. Tapi memang kemungkinan besarnya ini barang ini akan dimasukkan ke dalam, dan kami Temuan paket sabu yang diduga akan diselundupkan ke dalam lapas ini kini ditangani tim Sat Narkoba Polresta Banyuwangi. Sejumlah barang bukti sabu dan foto saat 2 orang kurir meletakkan sabu di luar dinding lapas sudah diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Sudah dijeduk petugas dan sudah mendapatkan bukti berupa foto dan 5 paket sabu-sabu. 5 paket sabu-sabu. Tinggal ditangkap aja ya. Iya, tapi sekarang masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Semoga pelakunya cepat tertangkap. Dan penerima sabu-sabu ini belum diketahui dan diduga penerima sabu-sabu ini adalah orang di dalam lapas. Yang buat saya penasaran adalah gimana caranya orang yang ada di dalam lapas ini memesan sabu-sabu. Iya, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya ya. Jadi kita serahkan saja pada pihak yang berwajib. Dia datang ke tempat harimau gitu loh. Oh. Kandang harimau, iya kan? Iya, betul. Ya, semoga ini cepat terungkap dan tidak ada kurir-kurir lainnya yang nakal hingga menyasar ke lapas. Padahal lapas loh ya. Iya, padahal lapas. Mereka nggak takut gitu loh maksudnya. Dan temuan paket sabu ini diduga akan diselundupkan ke dalam lapas dan kini sudah ditangani tim Sat Narkoba Polresta Banyuwangi. Sejumlah bukti berupa sabu-sabu dan sejumlah foto saat 2 orang kurir meletakkan sabu di luar dinding lapas sudah diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Ini dengan terang-terangan ya, si kurir ini meletakkannya di dinding luar lapas. Kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Betul, padahal kan di setiap lapas kan ada menara pantau. Iya. Mungkin aja ada di CCTV. Masih nggak takut ya. Padahal langsung diciduk. Langsung difoto dan petugas sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tapi nggak bisa ya. Tidak berhasil karena kedua pelaku berhasil kabur dengan sepeda motornya. Dan semoga cepat terungkap siapa jaringan-jaringan pengedar narkoba ini agar tidak terjadi penyelundupan di hal yang serupa. Iya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berita terakhir hari ini adalah aksi tanam 10.000 pohon di areal hutan bekas kebakaran. Ini terjadi di Jambi. Ditutup dengan penghijauan ya beritanya. Iya, dari tadi beritanya hard semua. Sekarang kita ke berita yang lebih soft. Yang lebih santai gitu ya. Sudah kita lihat langsung videonya. Ini dia. Aksi tanam 10.000 pohon itu dilaksanakan di Hutan Harapan yang berada di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Kegiatan ini merupakan upaya restorasi hutan yang sebelumnya terbakar. Penanaman pohon ini dilaksanakan oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia yang bekerja sama dengan TNI, Polri, mahasiswa Universitas Jambi, serta komunitas peduli lingkungan yang ada di Jambi. Tujuannya untuk memulihkan kembali hutan dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera pasca dilanda kebakaran. Tim Perlindungan Hutan Harapan mencatat ada sekitar 181 hektar kawasan hutan harapan yang terbakar selama periode Agustus hingga Oktober 2023. Titik kebakaran umumnya terjadi di area konflik lahan seperti di Sungai Jerat, Masai Rusa, dan Sungai Lalan Jambi. Direktur PT Reki Adam Aziz mengatakan, penanaman sebanyak 10.000 pohon ini sudah dimulai pada awal November 2023 lalu dan ditargetkan rampung pada Februari 2024 mendatang. Ribuan bibit pohon yang disediakan oleh manajemen Hutan Harapan ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya pohon bulian, gaharu, celutung, keruing, meranti sapat, merawan, merbau, durian, alpukat, jengkol, karet, dan pohon pisang. Pemilihan bibit pohon ini tidak hanya didasarkan pada kelompok tumbuh pohon, tetapi juga berdampak secara ekonomis bagi warga Batin 9 dan kelompok tani hutan. Pihak PT Reki berharap penanaman pohon ini bisa menghijaukan kembali bekas hutan yang terbakar. Alhamdulillah
banyak pihak yang berpartisipasi, dan sesungguhnya mengelola hutan ini dalam konteks restorasi memang membutuhkan dukungan semua pihak. Nah, ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengembalikan fungsi hutan pasca Karhutla. Nah, event itu di dalam Karhutla sendiri beberapa waktu yang lalu terjadi, semua pihak juga mendukung kita, dan apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari kelanjutan menangani Karhutla dan penanganan pasca Karhutla. Ada berapa ribu pohon yang kita aksi nyata kita lakukan? Hari ini kita menargetkan 2.000 dari 10.000 yang kita rencanakan untuk merecovery semua lahan bekas kebakaran kemarin. Targetnya paling lambat Februari tahun depan sudah harus selesai. Pak, itu kan ada 181 hektar yang kebakaran. Itu ceritanya gimana sih? Iya, ini ada, kita menduga meskipun belum ada putusan hukum, kita menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan dengan tujuan menanam komoditi tertentu atau perambahan. Itu dari mana ya orang-orang? Mayoritas sebenarnya dari luar. Dari luar itu saya mau bilang bahwa baik itu secara administratif di luar kabupaten maupun di luar provinsi. Himbauan kepada mereka mohon tidak melakukan pengerusakan hutan. Bagi yang sudah terlanjur dan memenuhi ketentuan, mari kita sama-sama masuk ke skema perhutanan sosial kemitraan dan bersama-sama membangun kehidupan masa depan. Kalau kita bicara pemulihan hutan, satu, kita tidak mau ada kebakaran lagi ke depan. Yang kedua, apabila setelah berupaya sedemikian rupa masih ada kebakaran, maka yang akan dilakukan penanaman dan memperkuat pengamanannya ke depan. Dan mengajak semua pihak berpartisipasi untuk melakukannya. Karena hutan harapan bukan hanya untuk hutan harapan untuk kehidupan. Para mahasiswa yang terlibat dalam aksi itu mengaku sangat senang. Bahkan, mereka juga terlihat begitu bersemangat dan juga antusias. Melalui aksi tanam pohon ini, mahasiswa sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, diantaranya dengan mencegah terjadinya pembalakan liar dan karhutla. Kita melakukan penanaman pohon karena di sini kan kita lihat sendiri dulu pernah terjadi kebakaran. Nah, di sini kita ngelakuin pemulihan lagi dengan cara menanam pohon. Ada pohon bulian, ada tembesu, ada meranti, dan masih banyak lagi macam-macam pohon lainnya. Ada juga pohon buah-buahan seperti pohon durian, duku yang seperti itu. Ya, kita sebagai seperti memberitahu juga kepada masyarakat sekitar bahwa masih ada nih yang peduli tentang lingkungan, dan juga kita mau ngajak masyarakat untuk tetap peduli dengan lingkungan, apalagi sama masyarakat sekitar kita harus sadar jangan sampai ada melakukan penebangan hutan yang ini nih sebenarnya harus dilindungi gitu, karena ini kan dari kita untuk kita juga ke depannya bagaimana gitu. Tanggapan kami kenapa kami memilih hutan ini untuk dikembangkan kembali karena hutan ini sudah banyak terjadinya pengundulan. Kemudian kami ingin sekali mengembangkan kembali di mana akan restorasi itu merupakan pertumbuhan kembali terhadap tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang akan kami bibitkan kembali. Tadi yang sudah ditanam itu ada pohon bulian, terus ada juga pohon duku dan pohon durian juga, Pak. Harapan kami sebagai mahasiswa ke depannya semoga hutan harapan di sini semoga itu bisa direstorasi kembali, diperbaiki kembali agar bisa menghijaukan kembali bumi ini. Manajemen PT Reki berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, antara lain Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Pemkab Batanghari, Masyarakat Batin 9, Masyarakat Peduli Api, Kelompok Tani Hutan, para mahasiswa, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada PT Reki Hutan Harapan dalam upaya penanganan Karhutla tahun 2023. Di sisi lain, saat ini PT Reki bersama aparat kepolisian tengah melakukan investigasi terhadap penyebab kebakaran yang terjadi di Hutan Harapan. Dari Batanghari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Senang ya lihat orang-orang kayak gini inisiatif untuk melakukan penghijauan demi kenyamanan bersama. Iya, tapi kalau aku pribadi itu memang pengen banget ikut-ikut acara kayak kegiatan-kegiatan sosial kayak gini. Soalnya selain menambah pengalaman juga ada manfaat baiknya untuk lingkungan dan ya masyarakat kan? sekitar. Lingkungan jadi hijau, oksigen juga menjadi sehat lagi, lebih sehat. tidak terdampak kualitas udara yang buruk ya.
Dan untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang terbakar, PT Restorasi Ekosistem Indonesia bersama TNI, Polri, mahasiswa, dan komunitas peduli lingkungan melakukan penanaman 10.000 pohon di Hutan Harapan yang berlokasi di Kabupaten Batanghari, Jambi. Karena ini tercatat ada sekitar 181 hektar loh kawasan hutan yang terbakar dari periode Agustus hingga Oktober 2023. Semoga 2024 kita terhindar dari kebakaran yang parah seperti ini ya. Iya, mulai Jambi hijau kemarin sampai buruk loh kualitas udaranya. Iya, sampai ada yang pakai masker sekolah, terus ada yang daring juga ya. Diberlakukan daring sekolahnya. Nah, banyak yang ditanam di situ seperti bulian, gaharu, durian, dan alpukat, juga lain-lain tanaman nih kalau sepertinya. Udah matang duriannya. Iya. Para masyarakat boleh ngambil nggak ya kira-kira? Boleh kan, itu untuk yang ada buahnya kan untuk menguntungkan warga sekitar. Nanti bisa dipanen, bisa dikembangbiakan. Bisa dijual juga nggak sih? Bisa dinikmati bersama. Iya. Semoga aksi reboisasi ini bisa ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya. Iya. Kalau di sini saya juga pingin sih. Saya mau ikut. Ya? Iya. Di sini kan nggak ada kebakaran. Di sini insya Allah aman. Aman. Tapi saya pingin ikut kegiatan-kegiatan sosial di Jambi. yang lain. Kita ke Jambi. Boleh. Ayo. Kita ke Jambi, jauh banget ya. Dan reboisasi ini berhasil dilakukan menanam 10.000 pohon. 10.000 pohon. Itu banyak ya. Sudah, kita ikut ke Jambi sekarang? Boleh, ayo siap-siap sekarang aja. Kita tutup dulu, kita sampai jumpa dengan pemirsa dulu. Seperti biasa di episode selanjutnya kita akan menghadirkan 10 berita yang unik, menarik, dan juga viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa. Dadah. Jadi ke Jambi kan habis ini.